Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Aminullah dengan NIM G2110434. Di sini saya akan membuat video tentang review jurnal yang berjudul Why Sociology Abandoned Communication. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Latar belakang. Jurnal ini membahas tentang pandangan atau spekulasi penulis yaitu Helio Hukatz tentang sosiologi meninggalkan komunikasi. Yang menjadi latar tempat dibuatnya jurnal ini yaitu Chicago, Amerika Serikat. Berisi tentang kutipan dari para penulis dan ahli sosiologi tentang sejarah penelitian awal mula ilmu sosiologi, memisahkan diri dengan ilmu komunikasi, layaknya psikologi memisahkan diri dari filsafat. Namun pada akhirnya, Katz beranggapan bahwasannya akan ada masa di mana komunikasi yang dianggap hanya tentang proses saja, ini bangkit dan populer seiring berjalannya dengan modernitas. Tujuan dari makalah Pulley and Katz 2009 ini dibuat adalah untuk merefleksikan mengapa sosiologi meninggalkan penelitian komunikasi dan apakah kita akan menyaksikan kebangkitan dari sosiologi ini di penelitian komunikasi. Jurnal ini bersifat spekulatif dengan memberikan spekulasi dari kalimat yang diberikan oleh para ahli dengan contoh sekolah Chicago termasuk universitasnya yang mendominasi sosiologi di Amerika Serikat. Makalah ini juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa minat sosiologi dalam peran integratif komunikasi mungkin telah dirusak oleh studi jangka pendek tentang kampanye media dan pernyataan bahwa persuasif semacam itu hanya memiliki efek yang terbatas. Temuan. Selain sejarah sosiologi di Chicago, saya menemukan bahwasannya Lang and Lang pada tahun 2006 berspekulasi bahwa Columbia's Bureau of Applied Social Research di bawah Paul Lazarsfeld mencuri pusat perhatian dari Chicago dan mengatakan bahwa serangkaian studi empiris di Columbia secara teratur melaporkan bahwa media hanya efek terbatas, meskipun dia sangat menyadari bahwa temuan tentang dampak terbatas berasal dari studi tentang kampanye media yang ditunjukkan untuk mengubah opini, sikap, dan tindakan dalam jangka pendek. Lang, dalam korespondensi pribadinya pada tahun 2007, menganggap temuan itu mengecilkan hati. Dia percaya bahwa sarjana lain berpaling dari penelitian media karena alasan ini. Jika benar, ini ironis. Pandangan dari sosiologi adalah bahwa komunikasi entah bagaimana tidak terbentuk, seolah-olah tentang proses, namun tanpa struktur. Ironisnya, inilah yang tampaknya juga dipikirkan oleh banyak sarjana komunikasi. Namun, tentu saja komunikasi bukan hanya ilmu tentang proses, meski tentunya merupakan unsur yang penting. Contohnya fakultas sosial dan humanistik, beberapa jenis ilmu berspesialisasi dalam institusinya, dan komunikasi melakukan semua penelitian tersebut, tetapi dari sudut pandang sosiologi. Konten dan proses di sini adalah apa yang dilihat sosiolog dalam komunikasi. Konten dipandang sebagai bagian dari proses kontrol sosial, tetapi sangat sedikit sosiolog yang benar-benar melakukan analisis dalam konten tersebut. Bahasan. Ilmu komunikasi ini walaupun ilmu yang kompleks, namun tidak terlalu dianggap penting oleh bidang ilmu lainnya. Itu kenapa dipertanyakan apakah sosiologi meninggalkan komunikasi. Pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa sosiologi tidak menganggap komunikasi sebagai institusi, seperti pendidikan, agama, atau seperti politik. Perhatikan betapa ketiganya menyerupai komunikasi dalam struktur institusional, teknologi, konten, dan proses pengaruhnya. Apakah ini juga hilang dari sosiologi? Jawabannya seperti tidak dan ya. Padahal kedua cabang ilmu ini memiliki keterkaitan satu sama lain karena komunikasi memiliki bahasan tentang interaksi yang terjadi antar manusia, sementara psikologi membahas tentang tingkah laku yang ditunjukkan oleh manusia saat berinteraksi. Kesimpulan. Jurnal ini mungkin kurang relevan dengan yang terjadi pada saat ini karena berisi dengan kutipan-kutipan ilmu yang diserap, yang dimana latar waktu lampau dan fakta yang terjadi pada saat itu berbeda dengan sekarang. Namun ada beberapa kalimat yang saya setujui. Salah satunya adalah tentang ilmu komunikasi yang dianggap lebih rendah dibandingkan dengan ilmu lainnya. Padahal jika dilihat kembali, ilmu komunikasi memiliki bidang keilmuan yang luas, menyangkup semua jenis ilmu walaupun tidak terlalu dalam. Spekulasi yang dibuat oleh jurnal ini menjadi kenyataan karena ilmu komunikasi sekarang menjadi ilmu yang sentral. Terima kasih, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.